Halo trader, salam Maxian. Kembali lagi bersama saya Geraldo Covid, market analyst dari PT Mexico Futures. Kali ini kita akan membahas tentang market outlook untuk seminggu ke depan. Jadi saya pastikan untuk Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi seputar trading, dan jangan lupa untuk Bapak Ibu like dan subscribe channel ini agar Bapak Ibu bisa mendapatkan konten-konten menarik seputar dari Mexico. Oke, seperti biasa kita akan mengawali dari fundamental terlebih dahulu. Kita akan mempelajari apa aja berita yang muncul di minggu ini ya. Tentunya kita akan melihat dari hari Senin terlebih dahulu. Di hari Senin ini cenderung terjadi low liquidity ataupun tidak terjadi impact yang cukup besar, di mana kita hanya melihat kalau dari sisi US itu hanya speech dari member The Fed itu sendiri, dan kemudian juga ada OPEC monthly report, dan kemudian di hari Selasa kita melihat bahwa nanti pagi ada berita dari Aussie mengenai Westpac, kemudian juga ada mengenai business confidence, kemudian di pound sterling di jam 2 siang nanti ada unemployment rate, di mana kita melihat bahwa akan terjadi kenaikan daripada unemployment rate-nya. Nah, tapi kalau dari sisi employment change-nya, ini terjadi penurunan yang cukup drastis, bahwa dipastikan bahwa akan ada tekanan market mover dari pound sterling ini sendiri. Kemudian kita akan melihat dari sisi US market, di mana nanti malam di 8:30 kita akan melihat core inflation rate, di mana kalau kita melihat dari sejauh ini memang akan terjadi penurunan ya, ataupun di mana kita masih akan melihat dan kita masih mau mencoba untuk trade after the news supaya kita mendapatkan jauh yang lebih aman. Dan kemudian di hari Rabu kita melihat dari berita Jepang Yen, kemudian dari Chinese, dan kemudian kita akan melihat di hari Kamis itu ada berita mengenai tentang industrial production, kemudian speech dari Pak William, kemudian juga speech dari member The Fed lainnya. Dan kemudian di hari Rabu ini berkaitan tentang building permits dari US itu sendiri. Oke, itu saja mungkin dari market outlook ataupun trading ekonomi yang berkaitan seminggu ini. Jadi cukup lumayan banyak ya, dimana kita melihat tadi ada beberapa berita yang memang cukup powerful di hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Ini menjadi market mover yang memang kita tunggu-tunggu. Oke, sebelum itu saya akan langsung ke chart juga untuk bisa memberitahukan atau menginformasikan ke Bapak Ibu mengenai bagaimana sih pergerakan gold di minggu ini, karena kita tahu bahwa gold sudah kembali di 1944. Bagaimana untuk selanjutnya? Kita akan coba lihat ya. Saya akan coba gambarkan. Di sini kita akan melihat dari gold terlebih dahulu. Kalau misalnya kita akan mulai dari weekly time frame terlebih dahulu, karena kita outlooknya memang mingguan. Nah, kalau kita lihat dari weekly time frame, ini dipastikan bahwa ada peluang untuk kembali naik ya. Kenapa? Karena kita melihat resisten ini yang tadinya sempat menjadi resisten kuat sudah menjadi area titik dari support ini ataupun tempat terjadi penurunan, dan kemudian ketika sudah selesai sudah muncul candle bullish yang cukup bagus di weekly. Ini menandakan bahwa akan ada respon daripada harga itu sendiri, dan bisa dipastikan bahwa harga mungkin bisa saja kembali ke area 1990 hingga 1980, dimana ini merupakan target daripada gold itu sendiri ke depannya. Kalau misalnya kita lihat dari sisi trading view, berarti dalam seminggu ini bisa saja harga kembali ke 1990 hingga 1993, karena memang kita melihat harga sudah retest dan kemudian akan bergerak naik kembali. Kemudian kita akan lihat dari sisi weekly time frame-nya juga. Tadi weekly-nya sudah, dan sekarang kita ke daily. Dari daily kita melihat bahwa respon daripada di weekly ini sudah merespon baik, dan kita lihat bahwa resisten-resisten ini sudah menjadi support baru untuk membuat terjadinya kenaikan harga. Tapi kita harus pastikan di H4 dan H1-nya ini sudah terbentuk fundamental yang kuat ataupun technical analysis yang kuat untuk melihat bahwa pergerakannya apakah bisa di-push naik atau tidak. Sejauh ini kalau kita lihat dari H1 ini ada pola falling wedge ya, dimana pola falling wedge ini cukup bagus daripada kenaikan gold itu sendiri, tapi memang butuh koreksi harga, dan kalau selama harga itu koreksinya
masih dalam batas wajar itu ke 1941, 1940, ini merupakan satu opportunity untuk kita bisa melakukan buy on weakness di 1940 ya, karena memang itu merupakan area best buy sampai kita hold di 1990. Nah, stop lossnya di mana? Stop lossnya saya bisa menyarankan Bapak Ibu bisa menggunakan stop loss maksimal di area ini ya, dimana ini merupakan target daripada stop loss itu di 1933, karena memang tadi malam sempat tersentuh dan kemudian naik kembali. Ini membuktikan bahwa area support ini cukup kuat, tinggal kita mencari titik buy-nya yang oke. Disclaimer on Bapak Ibu bahwa ini merupakan opsi daripada pribadi saya sendiri, dan memang kalau misalnya Bapak Ibu cocok, dan jangan lupa money manajemennya diperhatikan karena memang di trading forex itu memiliki resiko dan reward yang harus diperhitungkan. Oke, selanjutnya kita akan bahas dari sisi DXY ya. Kita tahu bahwa DXY ini merupakan salah satu katalis pendukung dari US dollar itu sendiri. Dan kalau kita lihat dari sisi US dollar ataupun DXY dalam beberapa kuartal ini ya, ataupun dari kuartal yang kemarin, kuartal pertama dan kedua, itu terjadi kenaikan signifikan. Kemudian di kuartal ketiga hingga keempat ini sudah terjadi penurunan yang cukup impulsif. Dan kalau kita lihat dari sisi trend line, ini dia sudah tembus daripada trend line-nya sendiri. Jadi ini sudah breakout. Ketika dia breakout, dia merespon ke area support menjadi resisten kuat pada area ini. Ini membuat bahwa area resisten ini menjadi supply baru. Dan ketika supply ini belum bisa ditembus, maka ini akan menjadi resisten baru untuk daripada DXY itu sendiri. Kalau kita lihat pada siang hari ini, bisa saja DXY akan memproses ini kembali untuk terjadinya kenaikan hingga ke 106,1 atau 0,2, kemudian nanti akan terjadi penurunan yang cukup impulsif dan ditargetkan bisa masuk kembali ke area 104, karena memang kita tradingnya adalah swing ya. Jadi kita akan memperhatikan dari segala kemungkinan, tapi lebih besar kita akan lihat dari daily dan H4. Kemudian bagaimana dengan prospek daripada oil itu sendiri ya, karena kita tahu bahwa oil sempat terjadi pelemahan, kemudian juga kembali terjadi kenaikan, dan oil bagaimana nih dampak daripada yang ditimbulkan. Sejauh ini oil cukup positif dan mungkin ini bisa menjadi market mover yang baru, ataupun oil masih mempunyai prospek untuk ke area UFO ya. Unfilled order itu terletak pada area 79 hingga area 80. Ini menjadi target utama daripada oil sampai masuk ke sini, dan kemudian kalau nanti area UFO ini ditembus, maka selanjutnya akan ke area supply yang ada di atas ini, yaitu di area 81,2 hingga 81,50. Seperti itu target daripada oil. Kemudian kita akan bahas yang terakhir adalah USD Jepang Yen. Bagaimana prospek ke depannya untuk USD Jepang Yen? Kalau kita lihat USD Jepang Yen sudah sempat mengalami penekanan kembali, tapi karena harga yang ditimbulkan dari candlestick yang masih cukup lemah, ini akan membuat terjadinya gejolak atau konsolidasi pasar itu sendiri. Tapi kalau dilihat dari chartnya ini sendiri memang sudah tanda-tanda membentuk base area. Berarti ketika base area ini sudah jadi, ini bisa menjadi market mover bahwa USD Jepang Yen akan terjadi penurunan yang cukup impulsif, dan ditargetkan menurut saya ini akan menjadi penurunan dia ke area 151,2618. Untuk area stop lossnya di mana? Stop lossnya kita akan taruh di titik paling high di 151,907. Oke, mungkin itu dari saya mengenai market outlook untuk seminggu ke depan, dan tadi saya sudah bagikan dari sisi gold itu seperti apa untuk 1 minggu ke depan, USD Jepang Yen dan oil. Semoga Bapak Ibu dengan 3 market mover seperti ini bisa membantu Bapak Ibu ke depannya dalam bertrading. Ingat, ini merupakan analisa pribadi dan tentunya memiliki resiko, dan resiko itu Bapak Ibu bisa batasi agar Bapak Ibu jangan greedy dalam mengambil transaksi. Tentunya pastikan money management dan psikologi yang benar. Oke, itu aja dari saya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar Bapak Ibu dapat konten-konten menarik dari Mexico Futures. Sampai jumpa di minggu depan bersama saya Gerardo Covid. Bye-bye. Introducing our new products, Netflix and Tesla. Join us in shaping your financial future. Available now at Mexico. Trade now.